Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas salah satu komentar, yaitu brand bahas harga wajarnya. Nah, kita akan bahas harga wajar saham brand dan kira-kira nanti ke depannya gimana gitu ya guys ya. Nah, bagi teman-teman yang istilahnya sahamnya itu pengen dibahas, kalau menarik, nah kita akan bahas teman-teman seperti video ini. Oke, kita akan lihat brand. Nah, brand ini kena FCA guys. Nah, jadi brand itu sebenarnya kalau nggak dikena FCA mungkin nggak akan sedrastis ini ya turunnya ya. Jadi dia mungkin masih akan sideways dulu seperti sebelum turun-turun pelan-pelan. Tapi gara-gara kena FCA jadi tiap hari ARB. Nah, sekarang brand ini close di mana nih teman-teman? Di sini ya, brand close di mana nih? Di 6.050 ya guys ya. Nah, di sini guys, berarti tinggal sekali lagi brand ini disupport. Itu di ARB sekali lagi kita hitung ya. 60.50 dikurangi 10%. Nah, berarti dia itu akan turun ke 54 di sini guys, 54.50. Nah, berarti ini support. Kalau misalnya ini jebol lagi, wah nggak tahu guys, dia mau turun sampai mana. Harusnya sih kalau lihat support di sini ya brand ini akan berada di kisaran 5.000. Itu guys ya, semoga aja besok mulai berhenti karena brand ini sangat berpengaruh pada pergerakan IHSG guys. Jadi IHSG-nya itu waktu jam 10 itu waktu brand ARB itu langsung drop gitu, udah naik langsung drop gitu. Jadi istilahnya bikin marketnya jadi nggak kondusif gitu kalau brand kena FCA seperti ini. Semoga aja BI segera istilahnya, saya nggak dukung brand sih, saya nggak dukung brand karena saya nggak dukung teman-teman beli brand gitu ya. Tapi memang brand ini berpengaruh banget sama market. Jadi istilahnya ya kalau bisa sih FCA dicabut gitu. Oke guys ya, kita akan hitung harga wajar di brand. Tapi sebelum itu teman-teman yang udah punya brand di harga atas jangan sakit hati ya. Jangan sakit hati dengan pembahasan video ini. Saya hanya menyampaikan fakta aja. Jadi harga wajar brand itu di bawah banget ya, teman-teman jangan sakit hati nanti kalau tahu harga wajar hitungan ini. Nah, kita akan hitung dulu berapa harga wajar di brand teman-teman. Nah, kita masukin dulu untuk harga bukunya. Di sini harga bukunya itu adalah 84,5 teman-teman. Bayangin aja, 84,5. Ini adalah harga buku atau PBB satu kali dari brand, yaitu 84,5. Dan brand waktu itu sempat nyentuh 12.000 loh. Luar biasa. Nah, PBB-nya sekarang itu masih 71,56. Ya. Jadi udah turun dalam aja, PBB-nya masih tinggi. Nah, harga saat ini 60,50. Nah, untuk ROE anual dia memang gede. Sebenarnya brand itu guys, itu ROE-nya bagus, di atas 15% ya. Jadi bagus, lumayan bagus gitu ya. 16,17. Nah, karena brand ini memang belum ada data gitu ya. Kebelakangan kita butuh 5 tahun, berarti kita akan pukul rata aja deh. ROE-nya 17 gitu ya. Kita komanya kita buletin ke atas. Gitu guys ya. Nah, setuju ya di sini. Nah, kita lihat untuk harga wajar saham brand. Nah, ini dia guys, harga wajar brand. Jadi brand itu mempunyai harga wajar di 1,6 kali PBV dengan harga Rp140. Jadi hampir 2 kali lipat dari harga buku lah. Nah, gimana teman-teman? Sakit hati nggak ya setelah mengetahui berapa harga wajar di brand? Ini teman ini yang suruh ngitung. Nah, kalau brand ini agak sulit memang untuk ngitung harga wajar karena saham ini memang dari awal tuh udah digoreng teman-teman. IPO-nya pun udah mahal banget. Ya, habis IPO langsung digoreng naik tinggi sekali. Jadi kalau menurut saya guys ya, Pak PP itu nggak real bener-bener kaya.
nggak real bener-bener terkaya Pak PP itu guys. Jadi Pak PP itu sebenarnya kayanya cuman kaya di atas kertas doang, karena brand ini nggak bakal ada orang yang mau beli. Misalnya Pak PP mau ngejual semua sahamnya dia di brand gitu ya, nggak bakal ada yang orang yang mau beli di harga 6.000, nggak bakal. Ya mungkin kalau di bawah 500, nah itu mungkin oke. Jadi istilahnya the real kaya ya masih Pak Hartono. Loto Kuang aja yang punyanya saham Bayan, itu juga itu terlalu digoreng juga sahamnya. Dia mau ngejual di harga yang sekarang juga nggak bakal bisa. Tapi kalau BCA guys, dijual dengan harga yang sekarang banyak yang ngantri, yakin saya. Nah berarti kan yang the real kaya kan kalau yang di bursa masih Pak Hartono sebenarnya. Nah jadi gimana untuk brand ini? Apakah bisa nyentuh ke harga wajarnya? Kayaknya nggak mungkin guys. Kalau brand ini nyentuh ke harga wajar di 140, itu IHSG mau jadi berapa? Nah, jadi nggak mungkin. Jadi brand ini harusnya sih sebentar lagi mentok. Kalau kita lihat dari FCA ya. FCA itu waktu itu di MMX ya. Nah di MMX ini sekarang memang udah dibuka ya FCA-nya. Tapi waktu itu di MMX ini FCA guys di sini. Itu sahamnya naik terus bisa. Terus SRAC, si Roach ini juga masih FCA dan naik terus. Jadi istilahnya FCA itu nggak melulu turun, bisa juga naik teman-teman. Jadi saya yakin brand ini kalau menurut saya guys ya, ini mungkin minggu depan, ya nggak mesti Senin atau Selasa, mungkin Rabu atau Kamis, itu dia akan berhenti ARB-nya guys. Dia akan hijau. Ya karena FCA ini bisa hijau teman-teman. Ya kalau menurut saya sih brand nggak akan kurang dari 4.000 lah. Nah ini mungkin batas bawah brand tuh di sini lah. Nah kalau di bawah 4.000 IHSG bisa 6.600 gitu ya. Kayaknya sih bursa nggak mau IHSG itu drop separah itu. Jadi saya kira mungkin nanti ada kebijakan baru, mungkin FCA dicabut atau nanti ya urusan orang di sana untuk brand ini segera bangkit. Nah terus orang yang punya di atas ini gimana yang di 11.000? Nah kalau saya ditanya yang punya di harga 10.000, 11.000, ya balik lagi ke orangnya masing-masing. Lu beli saham brand di harga itu tuh mau ngapain gitu? Udah jelas ya lu masih beli. Mau investasi nggak masuk akal lah. Brand harganya ya udah PBV-nya udah 100 kali waktu itu. Nggak masuk akal lah. Lu investasi itu cuma omong kosong. Jadi orang yang beli brand di harga 11.000 itu udah pasti dia mau trading. FOMO mau trading. Cuan bungkus, tapi nyatanya malah kesuspend terus kena FCA gitu, apes. Jadi jangan pernah ngomong investasi di brand kalau lo ngambil di atas 10.000, nggak bisa. Itu pasti ya apes aja gitu, bilang aja oh apes gue di brand gitu ya. Jadi kalau di atas 11.000 ya 10.000, 11.000 ya teman-teman apes gitu aja untuk si brand gitu ya. Dan apakah akan balik ke situ lagi? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau FCA masih ada, kayaknya sulit brand buat ke 10.000 lagi. Karena kalau dia mau ke 10.000 kena FCA lagi. Jadi agak sulit lagi untuk brand ini ke ATH-nya. Kecuali nanti kalau kebijakan FCA ini dicabut. Nah kemungkinan brand ini bisa istilahnya itu naik lagi mungkin ke 10.000. Gitu guys ya, tergantung Pak PP-nya. Tapi tetap saya nggak saranin buat investasi di brand. Karena investasi di brand tuh udah harganya tinggi, dividennya cuma Rp2 guys. Ya lebih masuk akal kalau teman-teman tuh investasi tuh di saham BRI lah, Telkom, BNI, Mandiri yang memang sekarang lagi turun gitu ya. Tapi kan lebih masuk akal itu untuk dividennya seperti itu guys ya. Jadi kalau investasi ya carilah saham-saham yang bagi dividen itu gede dan harganya juga masih masuk akal kayak gitu guys. Ya mungkin sama Akbar masih itu, sampai untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.